Prahara Mandala Soji dan sang istri Marida Deanova Safriana versus salah satu hotel di Pontianak, Kalimantan Barat yang terjadi pada awal Desember 2023 lalu rupanya terus bergulir dan kian memanas. Melihat sikap pihak hotel yang terkesan tidak punya itikat baik atas berbagai langkah yang ditempuh Mandala dan sang istri, termasuk somasi yang dilayangkan pun tidak mendapat respon apapun. Akhirnya pihak Mandala dan istrinya telah melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pontianak. Tak hanya itu, getir hati Deanova Safriana akibat merasa dilecehkan pihak hotel dengan menyentuh barang-barang pribadinya saat room boy hotel mengemas barang-barang mereka dari kamar hotel secara semena-mena, menggoreskan luka di kalbu Deanova hingga menimbulkan rasa trauma hingga kini. Lantas, benarkah apa yang dialami Mandala dan istrinya juga pernah dialami banyak konsumen hotel yang sama, baik sebelum maupun setelah peristiwa yang mereka alami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Genderang perang telah ditabuh Mandala Soji dan sang istri Marida Deanova Safriana terhadap salah satu hotel di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, Mandala dan istri menempuh langkah terakhir, yaitu menggugat pihak hotel secara perdata ke Pengadilan Negeri Pontianak. Gugatan tersebut merupakan langkah terakhir setelah berbagai langkah sebelumnya, termasuk somasi, diabaikan oleh pihak hotel. Mandala dan istri menilai pihak hotel tidak ada itikat baik, bahkan tak memberi tanggapan apapun atas somasi dan berbagai pendekatan mereka sebelumnya, yang akhirnya Mandala resmi menggugat pihak hotel secara perdata. Jika nantinya pihak hotel tidak juga menanggapi gugatan perdata tersebut, maka terpaksa Mandala dan istrinya akan menempuh gugatan secara pidana terhadap pihak hotel yang mereka nilai telah mengusir dan diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap keduanya. Kami sepakat untuk melayangkan gugatan ya Bunda ya. Karena somasi nggak ditanggepin, memang harus lanjut ke gugatan. Ya, jadi kita lanjutkan gugatan. Karena sepertinya mereka tidak merasa bersalah ya. Maksudnya sudah menzolimi konsumen, tapi kok nggak merasa bersalah. Udah itu kan keterlaluan ya Mas. Maksudnya, dan mereka nggak merasa bersalah sama sekali. Bahkan kita ada informasi dari salah satu asosiasi bahwa mereka bilang mereka tidak bersalah dan mereka tidak mengakui itu. Mereka merasa benar. Yang kita tanyakan adalah benar dari mana gitu loh. Anda mengusir seseorang yang sudah jelas-jelas menginap di situ dan mengambil barang-barangnya ya kan tanpa seizin ya dari kamarnya, bahkan melakukan perusakan ya kan, dapat bahkan melecehkan seorang wanita di situ. Itu benar dari mana? Saya bingung gitu ya. Ini yang membuat kita akhirnya melanjutkan gugatan kita untuk sampai ke tahap berikutnya Bunda ya. Dan tidak ada permintaan maaf sama sekali. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada tanggapan, nggak ada respon. Seakan ini tuh enteng banget ya buat kalian. Padahal itu tuh itu zolim banget. Nah ini makanya jadi baik itu pihak operator ataupun ownernya juga nggak pernah sama sekali ngehubungin kita ataupun lawyer kita ya ataupun baik-baik ke manajemen kita, nggak ada sama sekali. Jadi akhirnya kita ya sudah, kalau begitu mereka nggak peduli dengan itikat baik kita, ya udah kita akan lanjutkan gugatan kita untuk ke perdata. Perjuangan Mandala Soji dan istri bukan gertak sambal belaka. Gugatan perdata mereka ke pengadilan telah terdaftar dengan jadwal persidangan pada tanggal 22 Januari 2024. Mandala dan istri mengaku siap berjuang berantas kelaliman di pengadilan.
Mereka juga rela bolak-balik Jakarta Pontianak, bahkan rela meninggalkan anaknya di rumah demi berjuang melawan pihak hotel yang mereka nilai telah bertindak zolim kepada diri mereka. Udah masuk gugatan. Sudah masuk Bisa gugatan. dicek Mas di e-courtnya Ya. Pengadilan Negeri Pontianak. Jadi udah kita masukin gugatan. tanggal berapa Januari? Tanggal 22 Januari kita sidang pertama. Ya, tanggal 22 Januari kita sidang di Pontianak ya. Minta dukungannya buat teman-teman dan saudara-saudara kita ada di Pontianak ya, minta doanya mudah-mudahan ya di gugatan ini ya kita bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan insya Allah Pak Hakim adil Pak ya. Ini kami korban Pak ya. Berikan keadilan untuk kami Pak. Bolak-balik tuh capek, menghabiskan waktu, tenaga, uang semuanya. Tapi kan gini loh, kalau kita diam, semuanya diam, kita kezoliman nggak akan selesai. Ya. Semena-mena ini nggak selesai. Maksudnya kami yang sering vokal bersuara aja dibeginiin, apalagi orang lain gitu loh. Kalau orang, Mas lihat di komen-komen IG ku itu, orang-orang pada komen, Mbak kalau saya nggak bisa begini, untung Mbak yang kena. Maksudnya mereka tuh satu sisi emang kasihan sama aku, tapi sisi mereka bersyukur karena aku yang kena jadi rame. Ini ngabisin biaya loh, kalau kita kesana bolak-balik pasti waktu, anak-anak juga pasti akan kita tinggalin ya kan, tenaga ya. Apa yang kita lakukan coba ya kan, ini ya cuma untuk kasih tahu aja ya kan. Nggak boleh ada lagi korban, nggak boleh ada lagi korban, itu intinya nggak boleh lagi, nggak boleh kalian menzolimi orang lain lagi, nggak boleh. Kalau kalian mau bikin hotel yang baik, hotel yang benar, hotel yang sesuai etika, hotel yang menjaga konsumennya, kalian sendiri punya agreement kan, kalau telat itu harusnya di charge overtime, Bukan diusir. bukan dikeluarin. Apalagi kami tanggal 9 di booking, tanggal 8 kalian keluarin. Perjuangan Mandala tak sampai di situ. Ia juga meminta keadilan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia terkait prahara yang dialami dengan pihak hotel di Pontianak. Ya, menurut Mandala, hotel di Pontianak yang di mata mereka telah bertindak semena-mena juga telah mencoreng citra dunia perhotelan di Indonesia sebagai tempat yang nyaman dan juga menjaga tata krama serta saling menghormati antara produsen, pemilik hotel dan juga konsumen atau penyewa. Jadi ini pengalaman buruk kita di tahun 2023 ya kan. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita nggak ngalamin lagi dan teman-teman Dan jangan nggak ngalamin. ada yang mengalami hal begitu. Ya, cuman ini Jangan jadi sampai. citra image jelek buat perhotelan di Indonesia karena anggotanya seperti ini. Ya, dan itu buat jadi salah satu warning buat Dan tolong dong Kemenkraf, ya kan? pemerintah dan juga buat PHRI ya kan. ditertipin dong. Warning juga gitu loh, jangan Kan sampai hal seperti merugikan ini. banget ya. Ini juga aku bingung ini kenapa kok bisa seperti ini. Katanya hotel nomor 2 terbaik di dunia, tapi kok seperti ini gitu loh. Dan kata di situ infonya nggak ada GM. Kalau memang Ya. kamu hotel manajemen bagus, kenapa kamu membiarkan salah satu hotelmu nggak ada GM? Manajemen jadi berantakan dong berarti. Terus konsumen yang dirugikan. Heboh, Mandala Soji dan istri resmi menggugat pihak hotel di Pontianak secara perdata dan siap sidang perdana pada tanggal 22 Januari. Lantas seperti apa curhat miris istri Mandala yang sampai saat ini mengaku masih alami trauma? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Geger, Mandala Soji resmi gugat salah satu hotel di Pontianak secara perdata, bahkan mungkin juga secara pidana. Langkah itu terpaksa ditempuh mengingat derita keduanya sebagai korban yang hingga kini menyisakan trauma, khususnya bagi sang istri Marida Deanova Safriana. Air mata Deanova bercucuran ketika mengisahkan peristiwa pahit yang mereka alami saat menginap di salah satu hotel di Pontianak pada bulan Desember 2023 lalu. Deanova, istri Mandala Soji, sampai saat ini alami trauma
karena menurutnya pihak hotel yang telah menyentuh barang-barang pribadinya saat dikemas di kamar hotel tanpa ada izin darinya dan juga suaminya Mandala. Dan ini mas lihat deh video-video aku tuh gemeteran, aku mau videoin tuh gemeteran, makanya bahasa aku tuh kayak campur aduk, nggak aturan, nggak karuan itu, karena itu gemeteran, shock, ada campur, ya udahlah nggak kebayang deh, jangan sampai ada orang ngalamin kayak gitu, jangan sampai. Itu mungkin mas lihat lah videoku tuh kan, video tuh sampai begini, tanganku tuh waktu itu gemeter banget, sampai sekarang pun kalau inget tuh masih gemeter. Kalau yang aku kecewa banget tuh ya yang barang-barang pribadi aku itu, ya Allah, itu nggak ikhlas banget, nggak ikhlasnya dunia akhirat. Itu barang-barang pribadi banget ya mas, maksudnya nggak boleh ada yang megang, nggak boleh ada yang nyentuh kan, seharusnya laki lain. Aku salaman aja mas, tau gak? Aku nggak salaman sama kalian. Tapi barang-barang pribadiku dipegang kan, berarti itu barang pribadi banget loh mas, dipegang, dipindahin, diiniin, baju pesta dicampur, baju kotor dicampur semuanya, tasmu kena aku, tas sholat buku zikir aku diisi sepatu kotor, bayangin tasmu kena yang seharusnya itu suci, diisi sepatu kotor aku, sepatu kotor dia, itu kalau najis gimana? Dan pasti najis, nggak mungkin enggak. Dan aku sebagai suami juga ya kan nggak rela istri aku digituin. Namanya seorang suami pasti jaga dan ngelindungin istrinya ya, apalagi ini dikecewain ya kan, dipermalukan, ini aku nggak terima juga. Ini nggak akan ada yang terima, maksudnya kalau suami terima kayak gitu tuh menurutku yang aneh. Emang suami harus memperjuangkan, nggak boleh lah kayak gitu dibiarin. Iya trauma banget lah mas. Kemarin aku liburan sama dia, aku tuh nggak mau nginep di hotel, aku nginepnya di villa-villa aja, nggak mau aku di hotel lagi, ngeri. Ya aku tahu pasti banyak hotel yang baik, nggak semua hotel kayak begitu, tapi kan aku jadi trauma. Aku masuk kamar hotel aja, aku sekarang beli kunci yang jadi kalau ditutup gini dia nggak bisa masuk dari luar. Cuma kan kalau posisi aku di luar nggak bisa itu, makanya aku tuh kayak ya Allah nggak kepengen banget, lagi nggak kepengen di hotel, aku maunya di villa-villa yang emang orangnya keluargaan yang punya. Waktu aku nanya FO-nya tuh bilang yang beresin barang-barang aku tuh room boy, dan room boy itu cowok bukan cewek, cowok, bayangin. Ya mas, aku salaman sama laki lain aja enggak, ini barang-barang pribadiku dipegang sama cowok lain, ya Allah. Mirisnya lagi, pasca kejadian Mandala dan sang istri, terungkap pula bahwa diduga banyak kejadian serupa di hotel yang sama dialami oleh konsumen lainnya sebelum atau setelah kejadian Mandala dan sang istri. Hal itu diketahui Mandala dan Deanova dari akun sosial media pribadinya, di mana banyak netizen yang berkomentar dan mengirim pesan terkait kejadian serupa yang mereka alami bahkan 2 hari setelah kejadian Mandala dan sang istri. Jadi waktu kita tanyain korban ya kan, mereka itu kaget dan bingung ya gitu kan, kok bisa dibiniin. Cuman karena mereka fokusnya ke kerjaan, jadi mereka menganggap yaudahlah mengalah aja, orang Indonesia mengalah. Tapi bukan mengalah, kecewa. Nah, bukan mengalahnya karena karena nggak punya power ya. Ya. Kalau ada komen tadi di IG juga tuh, kalau saya punya power, saya pasti kalau kejadian terjadi di saya pasti saya akan fight. Mereka gitu ya. Kadang tuh itu ya, orang tuh kadang kan butuh tenaga, uang, segala hal. Iya. Nggak semua orang mau ngabisin waktu buat begini. Ya, betul. Bahkan teman-teman bilang, wah ini kayaknya pelecehan banget. Ya, pelecehan banget yang nggak bisa dibiarin. Dan ternyata korbannya juga ada, sudah bikin video juga. Jadi kita menanyakan itu dan ternyata memang benar dia salah satu korbannya juga, bahkan sesudah kejadian kami ya Bunda ya. Hotel ini semena-mena dan itu nggak bisa dibiarin karena banyak korban juga. Karena kalau Mas lihat IG aku deh, yang komen aja banyak banget kejadian di hotel yang sama ya, di hotel yang sama persis kejadian, banyak yang komen di IG aku. Berarti kan emang mereka sering begitu. Miris, curhat istri Mandala Shoji yang masih alami trauma sampai saat ini pasca diusir dari salah satu hotel di Pontianak pada bulan Desember 2023. Lantas, seperti apa pandangan pakar perhotelan terkait peristiwa yang dialami Mandala Shoji dan sang istri tersebut? Pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang
1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intense. Menganalisa kasus Mandala Soji dan istri diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan diduga diusir dari salah satu hotel di Pontianak pada bulan Desember 2023, pakar perhotelan Erik Erlangga yang biasa menangani bagian perhotelan berskala internasional seperti yang disewa Mandala dan istri di Pontianak, menilai kejadian yang dialami Mandala dan sang istri ini adalah kejadian pertama terjadi setelah dirinya bergelut di dunia perhotelan selama 25 tahun belakangan ini. Apalagi hotel yang disewa Mandala dan istri itu adalah jaringan hotel internasional terbesar kedua di dunia yang seharusnya sudah memiliki standar hotel yang menjadi acuan bagi pihak-pihak hotel lainnya. Saya pertama-tama nih ingin mengucapkan turut berduka cita dulu. Ini baru sejarahnya selama 25 tahun di dunia perhotelan, apalagi ini jaringan internasional ya. Jadi udah mempunyai standar-standar yang internasional. Itu yang pertama, yang harus clear dulu nih. Yang kedua, apapun alasannya tidak boleh, sekali lagi, apapun alasannya ya, bagi hotel standar internasional, apalagi hotel nasional, sama aja ya bagi kita. Tidak boleh ada karyawan masuk membongkar barang tamu, apalagi memindahkan tanpa izin, disimpan di publik. Bisa kebayang nggak kalau itu kejadian, misalnya dengan seseorang yang lain lah, kita melihat ini udah nggak enak, masa ada barang-barang pribadi dipasang di lobi seperti itu, kan publik, itu udah nggak boleh gitu loh. Dan kalaupun tidak bisa dihubungi, standarnya adalah pihak hotel wajib mencarikan kamar untuk tamu yang akan datang, bukan bagi tamu yang sudah menginap. Jadi itu sangat clear SOP-nya. Kebetulan saya mencoba menghubungi pihak pemilik hotel dan juga menghubungi hotel di sana ya, karena saya kenal hotel ownernya saya kenal, juga karyawannya sebagian saya tahu karena saya dulu pernah ada di sana. Dan pada saat itu pihak daripada yang mengaku HRD bilang tidak ada manajemen di hotel tersebut. Tidak ada, berarti seluruh keputusan ini itu kan diambil oleh siapapun yang diminta ya. Kebetulan nanti ada cerita katanya orang yang mengaku sebagai GM padahal tidak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.